Pertanyaan dari seorang teman tentang kenapa Quran itu nggak cukup menceritakan kehidupan Nabi Muhammad beserta keluarganya saja, tapi juga ada nabi-nabi dan rasul yang lain, atau bahkan orang-orang yang masih diperdebatkan mereka ini nabi atau wali, seperti Luqman Hakim misalnya ya, atau Nabi Khidir. Ada yang perdebatkan Khidir itu bukan nabi tapi wali, ada yang bilang nabi. Dan boleh-boleh aja berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena mereka ulama, punya dasar dari apa yang mereka ucapkan masing-masing. Nah, kenapa Quran itu berisi bukan hanya kisah atau kehidupan kondisi baik itu jiwa ataupun raga Nabi Muhammad, kehidupan lahir batin Nabi Muhammad, tapi juga nabi dan rasul yang lain. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan ayat, beliau itu disertai dengan yang namanya ahwal. Ahwal itu kondisi. Kondisi itu bisa berupa dua hal. Saya sudah menjelaskan kalau nggak salah di video yang ini, bahwa Nabi Muhammad ada penjelasan-penjelasan yang disebut dengan burhaniyah. Burhani, yaitu pendikteian seperti halnya kita diajarkan sesuatu oleh seseorang. Itu namanya burhani, dan penjelasannya itu sangat gamblang, sangat logis, sistematis, dan sangat real, realistis. Sebaliknya, ada yang disebut dengan kasyafi. Kasyafi itu ahwal, kondisi ketika seseorang itu diperlihatkan tanda kutip atau visualisasi dalam pengalaman hidup seseorang, atau bahkan orang yang hidupnya udah bertahun-tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu. Singkat kata, ketika Nabi Muhammad itu diceritakan tentang Nabi Isa, Nabi Musa, Ibrahim, bahkan Adam, Nabi Muhammad itu diperlihatkan kondisi-kondisi ketika nabi-nabi tersebut hidup. Kalau kita mempelajari diri kita sendiri, ada tiga hal yang harus kita pelajari selain mempelajari diri sendiri atau muhasabah. Diri sebagai diri yang ini, diri sebagai hamba Tuhan, diri sebagai bagian dari umat manusia. Begitu juga Nabi Muhammad itu bukan dia sebagai Muhammad saja, tapi juga sebagai nabi dan sebagai rasul. Maka kisah nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau itu dikisahkan di Quran. Buat apa? Agar beliau mengenal diri sebagai Muhammad, diri sebagai nabi, dan diri sebagai rasul atau utusan Tuhan. Seperti apa kehidupan mereka, penderitaannya bagaimana, umat yang mengikuti mereka itu disiksanya seperti apa, diajak jalan-jalan ke semesta yang mana saja misalnya, bertemu dengan malaikat apa saja, itu diberikan ahwalnya pada Nabi Muhammad. Pengalaman semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu diberikan visualisasinya dan diajarkan pada Rasulullah. Maka di Quran itu sudah masyhur ya, populer di kalangan tasawuf, ada makna dohir, ada makna batin dari Quran. Makna batin inilah dua sahabat yang populer diajarkan oleh Nabi tentang rahasia-rahasia terdalam dari Quran adalah Sayyidina Ali dan Huzaifah. Dua tokoh ini diajarkan rahasia-rahasia atau makna batin dari Quran. Itu mengapa di Quran bukan hanya menceritakan Nabi Muhammad saja, tapi juga Nabi dan Rasul sebelum beliau. Dan ada tingkatan yang di bawah Nabi, yaitu wali ya, secara struktural nih. Nah, teman-teman barangkali mau jadi wali masih bisa, tapi kalau mau jadi Nabi dan Rasul udah nggak bisa. Jadi gimana nih caranya biar kali aja teman-teman tertarik mau jadi wali? Saya udah bikin video yang di sini ya. Ini video ini jelasin secara singkat tutorial jadi wali murid, wali mahan. Waalaikumsalam. Ada memang wali yang disebut kekasih Allah dan itu terverifikasi oleh langit. Mereka adalah orang-orang yang mengalami ahwal tadi, burhani dan kasyafi terhadap ayat Quran, atau disebut dengan mutola'ah. Dari kata tola'ah, itu secara maknawi anak-anak tangga. Mutola'ah Quran, kita
memikirkan, merenungkan Quran, membuat anak-anak tangga mencapai kebenaran Quran atau ahwal Nabi ketika didiktekan, dijelaskan ayat Quran oleh Jibril. Wali seperti inilah yang menjadi kekasih Allah yang memang terverifikasi oleh langit. Tapi kalau wali jalur bojo galak, nah wali jalur miskin, itu sih kita semua ya nggak usah daftar. Kayaknya tiap hari diamuk istri terus gitu ya. Jika di dalam kepalamu tak mampu berkuasa, bagaimana bisa nanti memimpin seluruh manusia? Bijak itu dari hati, bukan dari kata. Motivasi omong saja, tapi tak beri apa-apa. Bangkitlah, tegakkan dirimu, jadilah pemimpin sejati dunia. Menanti sinarmu dengan hati, pasti bisa. Ubah dunia mulai dari dalam, kuatkan semangat jiwamu. Jangan terpaku pada kata, tunjukkan dengan tindakmu. Hari ini kita bangun dari mimpi yang semu, realisasikan visi kita sama bersatu. Bangkitlah, tegakkan dirimu, jadilah pemimpin sejati dunia. Menanti sinarmu dengan hati, pasti bisa. Hari ini kita bangun dari mimpi yang semu, realisasikan visi kita semua.